pemirsa Mata Lokal Memilih, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam acara Mata Lokal Memilih tentunya. Nah, malam ini telah hadir di studio kita Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, yaitu Bapak Ridwan Hayatuddin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehingga bisa ke sini. Alhamdulillah. Bapak, kayaknya Bapak masih segar nih, walaupun udah lama sekali tidak. Bapak usianya berapa? Maaf tadi kita. Usia saya 66. Walaupun udah masa pensiun ya Pak ya, tapi kalau untuk seorang akademisi malah ketika pensiun makin mantep nih ilmunya ya Pak ya. Makin semangat. Makin semangat untuk mengajar. Ya, baiklah kita mulai saja ya Pak ya. Ya. Pemirsa, tema kita malam ini adalah Pilpres 2004 mendatang. Kira-kira suara Muhammadiyah yang banyak sekali anggotanya itu kemana? Nah, untuk menjawab itu kita tanyakan langsung kepada Bapak Ridwan Hayatuddin. Nah, tapi sebelumnya tentu pemirsa pengen tahu dulu nih ya, karena tentunya pemirsa tidak hanya dari Muhammadiyah yang kita harapkan menonton acara ini, tapi semua. Nah, sebenarnya kita mau bahas dari awal apa itu Muhammadiyah, karena kan ada kita TK, ada SD, ada universitas, ada terus rumah sakit, ada banyak sekali ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya kita tanya langsung. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum menjawab apa itu Muhammadiyah, saya kira lebih baik juga kita terangkan sedikit bahwa Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Oh ya. Atas keprihatinan bangsa Indonesia yang melarat dalam kebodohan yang katanya akibat penjajahan Belanda. Ya. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan dengan visinya yang sangat visioner, beliau melihat ini bukan soal penjajahan, tapi persoalan SDM. Kita benahi SDM kita, insya Allah kalau sudah begitu, apapun persoalan dapat diatasi, termasuk mengusir penjajahan. Ya. Maka sejak lahir Muhammadiyah sudah mendirikan sekolah-sekolah, panti-panti asuhan yang dalam rangka menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat pada waktu itu. Ya. Nah, hingga sekarang Muhammadiyah punya ratusan bahkan ribuan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tidak hanya di Republik Indonesia, tapi sudah merambah di mancanegara. Oh, ya. Cabang-cabang istimewa Muhammadiyah sudah puluhan, mungkin lebih dari 20 di mancanegara, dan di sana kita juga sudah punya sekolah minimal TK atau SD. Oh, ya. Terakhir Muhammadiyah sudah punya college di Australia, Melbourne. Begitu juga di Malaysia sudah membangun universitas. Bahkan beberapa bulan yang lalu utusan dari Timur langsung mendatangi Ketua Umum Muhammadiyah, Pak Profesor Dr. Haidar Nasir, agar minta juga dibangun sekolah Muhammadiyah di situ. Di Timur. Ya. Ketika saya bincang-bincang dengan beliau, kita belum bisa bangun sekolah, kita dirikan dulu cabang istimewa Muhammadiyah. Oh ya, di Timur ya Pak ya. Bahkan di Sorong, Irian, begitu juga di NTT, Muhammadiyah punya universitas yang mahasiswanya mayoritas teman kita sebangsa dan setanah air dari Kristen Katolik. Oh, ya. 80%. Gitu. Jadi Muhammadiyah itu membawa misi rahmatan lil alamin, itu misi Islam yang kemanfaatannya itu dalam rangka kita mengaktualisasikan
sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Oh, Jadi kita tidak memilih siapa, dari suku apa, semua sama. oh ya. Karena itu Boleh Muhammadiyah jadi juga anggotanya Pak ya? apa? Boleh jadi anggotanya Muhammadiyah, Boleh. walaupun bukan Muslim. Kalau Anda menawarkan itu, maka saya punya perspektif sendiri Oh ya. bahwa sebenarnya kalau kita melihat Muhammadiyah dapat kita tentukan dengan 3 kategori. Kategori pertama, ada Muhammadiyah yang punya nomor baku. Mm-mm. Kategori kedua, ada Muhammadiyah yang jadi pengurus Muhammadiyah. Mulai dari pengurus pusat di Jakarta, pengurus wilayah, provinsi, pengurus daerah di kota kabupaten, pengurus cabang di kecamatan-kecamatan, dan pengurus ranting di setiap kelurahan atau desa. Oh ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak. Muhammadiyah itu artinya Muhammad, Rasulullah, ya pengikut. Ya. Jadi Muhammadiyah itu makna yang sebenarnya pengikut Muhammad. Mm-mm. Karena itu siapapun yang sudah bersyahadat, dia Muhammadiyah. Ya. Siapa saja. Ya. Jadi 3 kategori ini. Nah, yang paling banyak adalah Muhammadiyah yang bukan berada dalam struktur kepengurusan dan tidak juga punya nomor baku. Justru kalau kita lihat, yang inilah yang paling banyak dan terbesar sumbangannya buat Muhammadiyah. Mereka menyumbangkan hartanya, mewakafkan, bersedekah, dan Muhammadiyah yang berada di pengurus diurusi ini. Sehingga para pakar mengatakan Muhammadiyah itu organisasi yang terbesar, termodern, bahkan terkaya di dunia. Ya. Karena dukungan anggota-anggota Muhammadiyah yang tidak punya nomor baku dan tidak jadi pengurus. Ya. Jadi ada yang punya nomornya, kartu anggotanya, ada yang secara umum istilahnya itu mengaku dirinya Muhammadiyah gitu ya Pak ya, kurang Iya. lebih ya. Jadi lagi-lagi bahwa Muhammadiyah itu karakternya adalah ilmu. Jadi melihat sesuatu itu dengan pendekatan ilmu. Dengan melihat fungsi dan prakteknya. Tidak perlu disebut istilah nama, tapi kalau fungsinya itu, amalnya itu sudah sesuai dengan Islam, ya itu Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Iya. Karena kalau kita kelihatannya pas Lebaran gitu. Ya. Kadang Muhammadiyah lebih dulu gitu ya. Jadi itu tuh Muhammadiyah. Kalau versi Muhammadiyah misalnya Lebarannya tanggal sekian. Ada juga yang berbeda, kadang sama gitu. Jadi kita kelihatan walaupun kayak teman-teman di kantor, ya udah dia udah Lebaran duluan, oh dia Muhammadiyah gitu. Dia juga mengaku Muhammadiyah gitu. Jadi mungkin kita tarik ke lokal ya Pak ya. Nah, saya ingin bisa yang tadi saya tanggapi. Mengklarifikasi Pak. Ya. Ya silakan Pak. Kita tidak usah keluarkan dalil, nanti terlalu lama. Iya. Ya. Pada zaman Nabi itu, kata Nabi, berpuasalah kalau kamu melihat bulan. Ya. Dan berbukalah kalau kamu melihat bulan. Ya. Bulan yang dilihat itu ada bulan kecil hilal di ufuk itu. Kalau sudah kelihatan, itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Ya. Apakah 1 Ramadan atau 1 Syawal. Ya. Pada waktu itu, kita belum ada ilmu dan teknologinya melihat dengan mata telanjang. Lah kalau sekarang dengan perkembangan iptek yang sangat deras dan mempengaruhi kehidupan kita, perjalanan bulan, bumi, matahari sudah bisa dideteksi, diantisipasi. Bahkan gerhana 100 tahun lagi sudah tahu di mana, kapan. Jadi Muhammadiyah melihatnya dengan ilmu yang disebut dengan ilmu hisab. Dengan perhitungan gitu. Nah, jadi makanya Muhammadiyah sebenarnya kalau tidak akan ada tanggapan kontroversial, 3 tahun, 5 tahun lagi sudah tahu Muhammadiyah. Misalnya tahun 2030 tahu Muhammadiyah. Kapan kita puasa,
Kapan kita lebaran sudah tahu. Iya. Karena perjalanan bulan, bumi itu Bisa konstan. Konstan. Bukan seperti mobil berjalan. Kalau mobil berjalan habis minyak, ban kempes, supir istirahat, tabrakan macam-macam. Ya. Jadi gitu. Iya. Tadi sedikit intermezzo ya Pak ya. Kita balik lagi ya Pak ya. Ya, oke. Nah, balik lagi ke Muhammadiyah, kita tarik lokal. Kira-kira boleh nggak saya nanya? Kira-kira yang punya kartu anggota berapa gitu? Atau terus kemudian diperkirakan yang tidak punya kartu tapi mengaku dirinya Muhammadiyah itu berapa? Enggak. Kira-kira aja Pak ya. Oh, saya tidak berani untuk mengatakan nanti keliru karena tidak sempat membawa datanya itu. Tapi saya kira kalau bicara Muhammadiyah se-Indonesia, saya kira sudah sampai kepada menyebut angka juta, entah berapa puluh juta gitu. Penduduk Indonesia 280 juta. Ya, mungkin apa 30%-nya atau 25%-nya gitu. Kalau di Sumsel Pak? Di Sumsel bisa puluhan ribu lah gitu. Kalau untuk kepengurusan udah semua ya Pak ya? Sudah. Sampai ke sudah lengkap sampai 17 kabupaten kota, wilayah, provinsi, daerah, kota kabupaten sudah lengkap. Nah, cabang-cabang ini dengan ranting sedang kita digenjot ya, dipercepat untuk kalau bisa terisi semua. Seluruh kelurahan dan desa dan kecamatan sedang diusahakan seperti itu. Iya. Terus ini Pak, tadi baik lagi kan banyak sekali tuh Muhammadiyah mulai dari sekolah terpadu segala macam. Bisa nggak jelasin detailnya? Kira-kira di mana saja sih Muhammadiyah ini beraktivitasnya, organisasinya itu? Kalau begini, kalau kita bicara politik, sebenarnya ketika kita hidup kita tidak bisa lepas dari politik. Ya. Bahkan kata Aristoteles, manusia itu zoon politikon, manusia politik. Maksudnya manusia yang bergaul. Ya. Ketika pergaulan itu ada di RT, RW, terus melebar, itu masyarakat. Ya. Tapi ketika pergaulan itu sudah menyentuh urusan negara, menjadilah dia politik. Politik itu basisnya adalah masyarakat. Gitu. Ya. Nah, lahirnya Muhammadiyah, tadi sudah saya jelaskan, karena itu akibat politik. Ya. Politik penjajahan Belanda. Dan saya kira, kalau bicara organisasi mana yang paling banyak kadernya menjadi pahlawan nasional, Muhammadiyah. Sebanyak 22. Soekarno itu kader Muhammadiyah. Ya. Dr. Sutomo yang beliau menjadi pendiri Budi Utomo yang menandai kebangkitan nasional itu kader Muhammadiyah. Jenderal Sudirman kader Muhammadiyah. Insinyur Haji Juanda yang dengan deklarasi Juandanya itu sehingga wilayah Indonesia menjadi 2 kali lipat dengan deklarasi yang bersifat unilateral bahwa Indonesia negara kepulauan sehingga pulau-pulau laut yang berada antara pulau itu satu. Ya. Sudah diakui oleh dunia tahun 82, jadi Indonesia menjadi 2 kali lipat luasnya. Jadi sebenarnya kalau bicara Muhammadiyah dengan basis agamanya tadi identik ya, sama dan sebangun dengan NKRI itu sendiri. Ya. Baik lagi ke yang tadi Pak, kan Muhammadiyahnya bergerak di bidang keagamaan dan ke pendidikan, kesehatan dan keagamaan ya Pak ya. Nah mungkin dengan segala perangkatnya itu sekolah, yayasan, masjid, rumah sakit. Kalau untuk di Sumsel bisa nggak Pak dijelasin soal itu? Bisa apa? Dijelasin soal itu. Oh ya. Jadi Muhammadiyah itu sudah ditetapkan di dalam kepribadian Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 63 ya. Dan diperkuat lagi dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah tahun 69. Intinya Muhammadiyah adalah
organisasi Islam, gerakan Islam, gerakan ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di dalam Muhammadiyah bergerak, yang bergerak ini dari ranting sampai ke pusat tadi, dengan berbagai kegiatan dakwah. Ada yang dengan pengajian-pengajian, ada yang membangun sekolah, membangun klinik rumah sakit, bahkan sampai ke universitas. Sekarang Muhammadiyah juga sedang menggerakkan di bidang ekonomi. Muhammadiyah Sumsel sudah punya PT. Ya, sudah punya PT. Apa itu? Jadi, apa toko apa yang ini ya? PT-nya untuk sementara itu udah punya pasar misalnya atau apa gitu. Oh ya. Jadi di sementara ini segala kebutuhan sehari-hari itu kita upayakan kita yang mensuplainya itu PT. Jadi semua sektor ya Pak ya? Semua. Dan di Muhammadiyah itu ada pemuda Muhammadiyah. Dilengkapi lagi dengan Kokam. Apa itu Kokam, Pak? Kokam itu Komando Pengamanan. Kalau sahabat kita di NU itu Banser itu. Banser. Kokam ini yang melatihnya Kopassus itu. Maka pakainya seperti Kopassus. Dan dia tumbuh ketika PKI tahun 66 itu. Iya, di Sumsel ada juga itu Pak ya? Ada. Itu idealnya begitu. Ada yang putri namanya Aisyah, Nasyatul Aisyah, yang putri. Untuk pelajar ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada yang senang olahraga berkelahi tapak suci, ya lengkap. Terakhir Muhammadiyah juga ada ortom yang istimewa namanya Aisyah. Jadi ibu-ibu, jadi tidak bapak saja yang diberi kesempatan untuk berkiprah, ibu-ibunya juga namanya Aisyah. Di Jogja sudah ada Universitas Aisyah. Di sini ada Sekolah Tinggi Kesehatan Aisyah. Dan Aisyah banyak mengelola TK. TK Aisyah, jadi Pak ya? Saya katakan, seandainya saja Republik ini bubar, Muhammadiyah bisa mendirikan Republik itu. Karena saking lengkapnya, itu kita bicara ideal. Sayangnya Bapak nggak nyebut yang punya KTA ya, tapi itu tadi kan nggak apa-apa. Mungkin di kesempatan berikutnya saya tanya lagi ya Pak ya. Nah, dengan sedemikian besarnya organisasi Muhammadiyah ini Pak ya, kita bicara lokal udah besar banget, apalagi nasional yang katanya sampai cabang-cabangnya ada di beberapa negara. Nah, kita ke pertanyaan yang puncak nih ya. Nah, dengan sedemikian banyaknya yang identitasnya Muhammadiyah itu dalam tanda petik ya. Nah, kira-kira nanti pas Pilpres tahun 2024 kemana nih suara Muhammadiyah? Kalau boleh ya Pak ya? Boleh. Muhammadiyah sejak dari awal itu sudah terbiasa dan terampil mengelola heterogenitas. Ya, yang beragam itu Muhammadiyah. Bahkan dulu ketika muktamar, ketika kongres-kongres sebelum kemerdekaan, itu berbagai macam itu. Termasuk pakaiannya bebasnya. Maka dulu ketika ada Muhammadiyah dicurigai teroris radikal, dengan lantang Pak Haidar Nasir mengatakan jangan ajari kami tentang NKRI gitu. Ya. Dan tadi bicara tentang kita pilih siapa presiden. Sebagai warga negara kita harus ikut pemilu. Itu adalah hak dan kewajiban kita. Ya. Kemudian bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam, tentu pandangannya di dalam menentukan pilihan
tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Iya. Islam dari awal itu sudah baca tuh Al-Baqarah 29-30. Setelah Adam dijadikan menjadi khalifah, Adam diajarkan ilmu-ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan asma maksudnya ilmu-ilmu semuanya. Untuk khalifah ini adalah pengganti Allah mengurusi bumi. Iya. Nah, kemudian Nabi ketika menerima wahyu yang pertama, Iqra, baca. Tidak ada literasi, tidak ada tulisan, tidak ada tanda baca. Jadi membacanya itu bukan sekedar membaca yang di koran, Iya. surat kabar, tapi baca yang dikatakan sebagai ayat-ayat kauniyah, pertanda zaman. Kita baca prestasinya, kita lihat reputasinya, kita lihat, kita baca omongannya, tindakannya, semua dibaca. Dan ukuran tetap pendekatan ilmu. Nah, kalau saya mengatakan itu, saya kira kita tidak perlu menyebut nama. Siapa yang menjadi calon presiden yang kurang bohongnya, yang mumpuni ilmunya, yang jujur, sidik, selalu benar, amanah, dia menjalankan jabatannya sesuai dengan kehendak yang memberi amanah, kemudian fatonah, yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan yang terakhir tabligh, transparan, dia terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah figur siapapun dia, apakah dia presiden, nanti gubernur, bupati, itulah ukuran Muhammadiyah, adalah ukuran ilmu. Tidak hanya ilmu yang bersifat umum, tapi juga ilmu agama. Iya. Jadi nggak nyebut nama ya Pak ya, tapi ada kriterianya tadi ya Pak ya. Kriterianya begitu. Iya. Nanti kira-kira Pak ya, kalau pas masanya nanti menjelang kampanye, ada nih ini dukung ini menyatakan dukungan ke siapa. Nah kira-kira Muhammadiyah ada nggak bakal seperti itu nanti? Pasti ada. Pasti ada. Secara terbuka, Pasti transparan, ada. menyatakan dukungan ke Ya. si A, si B, si C gitu. Pasti ada. Oh, iya. Pasti ada. Dulu Muhammadiyah ketika habis kita merdeka itu menjadi anggota istimewa Masyumi. Banyak kader Muhammadiyah terjun karena Muhammadiyah merasakan tidak bisa dibiarkan negara dalam keadaan seperti ini. Maka ada Masyumi. Terus setelah kemudian Muhammadiyah narik diri gitu. Iya. Tapi anggota Muhammadiyah tidak pernah secara resmi memproklamasikan dirinya sebagai partai politik atau mendukung partai politik tertentu. Nah, begitu juga setelah PKI, itu tahun 65-66, sebagian kader Muhammadiyah ada di Parmusi. Iya. Kemudian lepas dari situ. Iya. Begitu juga sesudah reformasi, kebetulan Pak Amin Rais itu mantan ketua Muhammadiyah mendirikan PAN. Waktu itu banyak kader Muhammadiyah di PAN. Iya. Jadi memang kebutuhannya begitu. Nah, saya lihat sekarang ini walaupun tidak sama suasana kita dengan tahun ketika reformasi 98, ketika PKI 65-66 dan ke belakang itu, jadi kader-kader Muhammadiyah yang membawa fungsi karakter kader Muhammadiyah itu kader umat, kader persyarikatan, kader umat, kader bangsa. Kami mendorong Muhammadiyah dari pusat sampai ke bawah. Silakan Anda yang memang punya kemampuan, punya keinginan untuk berpolitik. Tetapi Muhammadiyah tetap saja secara resmi bukan partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Oh, iya. Jadi di Muhammadiyah itu ada PDI, ada Gerindra, ada PAN, ada Partai Umat, ada komplit.
Iya. Maka saya katakan tadi Muhammadiyah sudah terbiasa mengelola heterogenitas. Kalau mereka kembali Muhammadiyah sesuai kepribadian Muhammadiyah itu ikhlas beribadah untuk Muhammadiyah. Iya. Baik lagi ke soal dukungan ke figur tertentu ya Pak ya, utamanya capres. Nah ini nanti kira-kira ada nggak semacam imbauan untuk semua Muhammadiyah misalnya di Sumsel? Nanti kita pilih begini dan menyebut nama, ada nggak kemungkinan itu? Kalau dia yang ada, mungkin nanti ada sekelompok kader Muhammadiyah yang mendukung Anies katakanlah. Iya. Silakan dia secara pribadi kemana-mana dia katakan kita dukung Anies, silakan, tapi pribadi. Iya. Bukan Muhammadiyah. Bukan organisasi. Bukan. Begitu juga yang nanti mendukung Ganjar atau Pak Prabowo, silakan. Jadi terbuka ya Pak ya? Sangat terbuka. Tidak hanya ke satu figur tertentu. Oh dari tidak. capres. Berarti bebas aja. Bebas untuk mengaktualisasikan dirinya dalam politik, bebas. Ini mungkin agak sedikit sebelum kita menutup ya Pak ya. Tadi siang itu Pak Presiden Jokowi itu makan siang dengan 3 capres ya. Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo, dan Pak Anies Baswedan. Nah mungkin Bapak bisa menilai itu. Kira-kira apa tuh? Apa gimmick aja gitu? Atau Pak Presiden mau mencoba merangkul semua capres? Gitu. Bagaimana? Saya kira itu harus dilakukan, Ya. bukan gimmick. Dia presiden. Dia harus lakukan itu. Tujuannya? Kewajiban konstitusional dia sebagai presiden untuk berbaik-baik dengan Merangkul. 3 calon, merangkul atau memberi kesempatan yang sama kepada 3 calon. Saya kira kewajiban negara. Jokowi kan presiden. Iya. Kita udah mendekati akhir itu Pak, tayangannya. Kita udah mendekati akhir nih Pak ya. Mungkin ada kalimat terakhir yang ingin disampaikan oleh Pak Ridwan tentang Muhammadiyah dan terkait dengan tema kita hari ini. Nanti kira-kira pas Pilpres 2004 Muhammadiyah ini suaranya kemana gitu. Ya. Sekarang. Untuk penutup ya. Iya, terima kasih. Muhammadiyah kepribadiannya sudah kita rumuskan bersama bahwa Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Muhammadiyah bukan partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik, tetapi Muhammadiyah wajib menyelamatkan negara ini, karena itu wajib dia menggunakan hak pilihnya, baik di dalam pilpres, pileg, bahkan pilkada, dan gunakanlah ilmu di dalam menentukan pilihan itu, baik itu ilmu agama juga ilmu umum dalam rangka menentukan pilihan itu. Bebas ya. Pak, berarti udah cukup terjawab ya pertanyaannya dari judul mata lokal memilih kita malam ini, yaitu kemana nih suaranya Muhammadiyah, dan udah dijawab oleh Pak Ridwan. Bebas aja, terbuka. Muhammadiyah hanya menyampaikan kriteria yang diharapkan oleh Muhammadiyah ya Pak ya. Untuk memilihnya bebas terbuka dari semua dalam tanda petik orang-orang Muhammadiyah yang ada di Sumsel khususnya Pak ya. Ya. Baiklah, saya kira seperti itu Pak ya. Makasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa lagi ngobrol ya, ngobrol politik apapun yang terkait dengan Muhammadiyah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kita ini udah masa tahun politik ya Pak ya. Demikian dulu Pak ya. Makasih banyak. Permisa, demikianlah malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.